Pada suatu hari di rumah Dr. Marzuki, hadirlah ayah, ibu, Dr. Hayati, Dr. Amir, 3 orang tetangga. Sedang bercakap-cakap akan segala hal kemahiran dokter baru, ialah Dr. Marzuki, yang mana beliau di waktu yang akhir-akhir ini sudah dapat mengadakan beberapa apoteker yang lengkap dengan obat-obatan dan usaha pencampuran. Setelah daripada itu, beliau mengadakan juga sebuah laboratorium serta lengkap pula alat-alat bagi keperluan umum. Apabila suatu waktu menderita penyakit yang tak dapat diobati oleh lain-lain rumah sakit. Dokter Amir, engkau adalah seorang dokter yang sederajat dengan Dokter Marzuki. Tetapi jika ditinjau pada sudut berkeinginan, maka Dokter Marzuki jauh berbeda keinginan dengan keinginan kau, Dokter Amir. Dokter Marzuki sudah keterlaluan, yang mana dia sudah bayangkan pada ayah bahwa sewaktu-waktu akan dihidupkannya pula seorang manusia yang telah mati. Apa benar begitu? Benar, ayah. Malahan ada lain lagi daripada maksudnya itu. Ada pula sudah beberapa anggota-anggota badan manusia yang telah dikumpul-kumpulkannya guna disambung dan dihidupkan. Apabila tiba saatnya ini semua Amir dapat berita daripadanya. Saudara Dr. Marzuki berpegang kepada cita-citanya dan juga kepada ilmu yang telah diperdalamkannya, bahkan pula dengan alat-alat modern yang sudah terpasang di kamar laboratoriumnya itu akan dipergunakan seluruhnya untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah, itu yang mana ayah katakan bahwa Dokter Marzuki keterlaluan. Apabila benar-benar Dokter Marzuki coba menghidupkan manusia yang sudah mati, maka pekerjaan yang demikian ini adalah satu-satunya pekerjaan yang aneh dan tak disetujui oleh Tuhan yang Maha Bijaksana. Dan pula dia melanggar hukum dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas teguran ayah tak dihiraukannya. Bagaimana pandanganmu, Dokter? Ayah, menurut pandangan saya bahwa hal ini sukar bagi kita untuk mencegah atau melarangnya. Akan tetapi saya yakin bahwa di tiap-tiap usaha bikinan manusia di lapangan serupa itu sudah barang tentu tidak tulen-tulen atau tak sama dengan bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah jangan khawatir. Kita harus akui bahwa kewajiban dokter-dokter sangat luas, ayah. Dokter wajib memperdalamkan ilmu pengetahuannya sampai seluas-luasnya. Tiba-tiba masuklah Dr. Marzuki sambil tertawa tergirang karena usahanya hampir selesai. Lalu berkata, Ayah, ibu,
Bapak-bapak, Amir, hari ini saya merasa sangat bahagia karena segala usahaku hampir berhasil baik. Bila tiba saatnya, akan saya berikan kenyataan di depan bapak-bapak, saudara. Dan engkau, Dokter Amir. Dokter Marzuki, sudah banyak kali ayah melarang engkau. Jangan engkau mengadakan atau menghidupkan manusia, sedang itu hak Allah semata-mata. Tetapi engkau tak menghiraukan larangan ayah. Ayah, hak Allah tinggal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali-sekali tak merampas. Akan tetapi, saya sebagai dokter wajib memperdalamkan ilmu pengetahuanku sampai seluas-luasnya. Hei, Marzuki. Ibu ini anak taat pada ayah dan ikut pendirian ayahmu. Ibu, saya memang taat pada ayah dan taat pada sekalian orang tua-tua. Pendirian saya adalah pendirian muda. Ayah, Ibu, Hayati ingin meninjau laboratorium kakak Dokter Marzuki. Oke, nah, mari anak-anak, silakan. Tapi ibu dan ayah tidak turut. Pada waktu menteri-menteri sedang melakukan tugas masing-masing, yakni ada yang memasang-masang kawat listrik pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan ada pula yang mengatur meja operasi dan lain-lain alat, maka masuklah Dokter Marzuki bersama saudaranya Dokter Hayati guna melihat, meninjau keadaan laboratorium sambil Dokter Marzuki berkata, Selamat pagi, menteri-menteri. Selamat pagi, Tuan Dokter. Menteri-menteri, saya ingin memperkenalkan nama dari saudari saya ini dengan menteri-menteri. Ini adalah Dokter Hayati. Saya Menteri Penyabi. Saya Dokter Hayati. Halo? Halo? Oh, ya. Ya, di sini laboratorium Dokter Marzuki. Ya. Ya. Oh, ya, ya. Ya, jangan. Ya, jangan digantung. Tuan dokter, di sini ada minta Dokter Hayati berbicara. Halo? Halo? Dengan siapa ini? Iya. Iya. Kakak, ayah bertanya, apa boleh ayah datang kemari guna melihat-lihat keadaan di laboratorium ini? Ya, boleh. setelah selesai berbicara, maka menteri masing-masing memperkenalkan kembali namanya kepada Dokter Hayati. Pada saat itu pula, masuklah ayah dan Dokter Amir sambil memberi hormat. Selamat pagi dokter dan menteri-menteri. Selamat pagi ayah dan Dokter Amir. Menteri-menteri, ini ada ayah dan Dokter Amir adalah ipar saya. Harap menteri-menteri perkenalkan. Dina, ayah, Dokter Amir. Bilang, ayah, Dokter Amir. Tuti, ayah, Dokter Amir. Jen jalu ayah menteri dokter Amir. Setelah selesai berjabat tangan, maka Dokter Marzuki mulai memberi penjelasan atas maksud alat-alat yang dipergunakan. Ayah, Amir, Hayati, lihatlah. Ini ada satu-satunya tiang yang sangat tinggi menjulang ke udara. 10 lebih ke atas daripada atap rumah ini. Lihatlah.
Ini kawat-kawat yang menjulang, bersambung ke sana kemari. Lihatlah, ini sebuah tubuh manusia yang berbaring di atas meja operasi, yang mana sudah disambung-sambung dari sepenggal-sepenggal guna menjadi satu badan. Hanya ada satu bagian kecil lagi, yaitu tangan kanan, masih diusahakan. Dokter Marzuki, apakah gunanya kawat-kawat dan tiang yang tinggi itu? Dokter Amir, tiang yang tinggi ini dan kawat-kawat yang tersambung ke sana kemari itu akan dipergunakan apabila tiba waktunya. Waktu mana, Kakak? Waktunya apabila datang hujan keras, anginnya ribut, topan serta guntur dan kilat sambung menyambung. Bahkan halilintar pun ingin membelah bumi. Maka pada saat itu alat-alat ini dipergunakan guna menangkap dan mengambil strom daripada ilahi untuk menghidupkan manusia ini, dan pasti hidup. Dokter Marzuki, sudah berulang kali ayah mendengar serta mengetahui pada segala maksud keinginan. Ayah tetap melarang, malahan pada dewasa ini ayah tak setuju dengan cita-cita dan usahamu. Karena engkau sudah dapat mengatakan bahwa engkau akan mengambil strom dari ilahi. Hai anak, apabila betul-betul engkau mengambil strom dari ilahi untuk keperluan pada perusahaanmu, maka pasti engkau melanggar hukum dan merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang harus atau wajib menghidupkan seluruh umat manusia telah dan terbuka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di laboratorium. Sudah sekian lama Dr. Marzuki terharu pada perkembangannya. Maka datanglah memeriksai alat-alat yang dipasang oleh menteri-menteri laboratorium. Ketika belum selesai pemeriksaan itu, lalu masuklah menteri yang bertugas. Selamat pagi, Menteri. Laporan kewajiban yang diperintahkan Tuan Dokter, menteri sudah kerja dan berhasil. Berhasil. Bagus. Mana? Welen, mengapa basah pakaianmu? Dan dari mana engkau dapat ini? Dari luar kota Tuan Dokter, dan di sana hujan keras. Hujan. Bagus pada hari ini. Dan memang udara sangat mendung. Rupanya hari ini ada hujan. Tuti, siapkan alat jahitan. Sudah siap, dokter. Mana? Pegang. Lalu Dr. Marzuki mulai melakukan pekerjaan menjahit sambungan yang terakhir. Kilat mulai memberi tanda dan guntur mulai kedengaran bunyinya. Makin lama makin terjadi, sehingga ketika itu Dr. Marzuki memberi perintah. Motor dihidupkan dengan langsam. Belen, minta hidupkan motor. Ali, hidupkan motor 10 ampere langsam. Baik, naskah babak ketiga setelah bagian pertama bolong atau kosong.
kami sudah berupaya mencari naskah ini, tetapi rupanya memang naskah ini kosong atau bolong. Dalam proses latihan, kami coba berpikir, berdiskusi, bahkan berdebat, apa yang mesti kita lakukan untuk mengisi naskah yang kosong ini. Kami memperkirakan naskah yang bolong atau kosong ini berdurasi selama 7 sampai dengan 10 menit. Maka kami akan menampilkan sedikit dokumentasi proses diskusi bagaimana kami bersepakat untuk mengeksekusi naskah yang bolong ini. Meminta teman-teman semua untuk kita diskusikan bagaimana caranya kita mengisi part yang kosong atau bolong ini. Gitu, ada yang punya bayangan kan? Baik, so, kalau memang teman-teman bersepakat, saya punya ini pikiran juga saya buat sebenarnya melanjutkan menghidupkan si manusia tadi, mayat tadi, menghidupkan. Jadi menurut saya nanti akan berhasil. Tapi kita coba dulu, saya sudah buat, saya punya naskahnya. Coba kau share. Oh ya, oke. Saya kirim ke grup WA, Oke. Coba teman-teman lihat. Oke. Saya coba sudah. Coba. Setelah sambungan yang terakhir selesai, Dr. Marzuki dan menteri-menteri mulai menyambungkan kawat-kawat ke tubuh manusia bikinan itu. Tidak lama dari itu, hujan keras, anginnya ribut, topan serta guntur dan kilat sambung menyambung, bahkan Halilintar pun ingin membelah bumi. Tiba waktunya mereka menangkap Strom dari ilahi. Stromnya sudah full. Matikan motor, Welen. Sejurus kemudian, Welen kembali sambil berkata, Tuan dokter, motor sudah mati. Bagaimana rusak? Karena Strom. Tuan dokter, dia, Robert, manusia bikinan itu sudah bangkit. Dr. Marzuki dan menteri-menteri segera menemui Robot di meja operasi. Tenang, saya Dr. Marzuki, orang yang membangkitkanmu. Robot yang penuh dengan Strom tiba-tiba bangun dan berjalan, tubruk semua yang ada di situ. Dr. Marzuki menenangkan menteri dan membiarkan Robot pergi. Sabar kayak, sabar. Kayak semuanya, saya minta maaf, saya potong sedikit kayak. Oke, Saya minta maaf, saya potong. Terima kasih juga untuk sudah mengusahakan ada naskah ini. Kayak saya pikir di sini memang bagus ini. Hanya kayak ada kurang begitu kayak. Seperti ini loncatan sekali kayak. Seperti awal langsung akhir, tengahnya tidak ada kayak. Kayak bagaimana ya itu naskahnya tidak dapat sekali. Saya setuju sih sebenarnya dengan ini Ilham. Maksudnya bukan di mana? Sumpah ini keren. Cuman ini Ilham bukan bagaimana? Ya? Ini nih perfect kalau kita bisa tambah kayak bagian tengahnya mungkin Kak. Kayak di situ tuh kan ada tuh apa namanya? Ini ketika itu alat berkepul motor itu tuh dinyalakan, kemudian itu tiang listrik tangkap Strom dari ilahi. Terus motor rusak, terus itu robot itu hidup ya, itu makhluk tadi itu manusia tadi itu tuh hidup. Kayak prosesnya kurang di situ, detailnya yang mungkin kita bisa tambah. Mungkin proses ketika itu listrik kemudian apa yang mau dilakukan dan itu listrik dimasukkan ke tubuhnya kah? Atau mau seperti apa begitu? Kayak kan aneh. Ini tangkap listrik, motor rusak, robot hidup. Oke, begitu tuh Kak, detailnya mungkin yang harus kita tambah. Tapi kakak ibu ide hebat sekali, sumpah keren. Ya, bagus. Kalau saya sih itu mungkin itu baik untuk sebuah naskah hingga pas masuk klimaksnya itu dapat begitu. Itu sih Kak minta maaf. Saya juga sebenarnya saya ada soal tapi saya tadi itu tidak yakin. Ini apa?
kalau boleh usul, saya mungkin yang ini minta maaf kata Mario, mungkin yang kata Mario buat tadi itu kita jadikan opsi 1, terus saya coba hanya potong saja nih, hanya saya tidak yakin. Saya kirim saja ke grupnya, coba mungkin kita lihat dulu. Coba. Saya tidak tahu baik atau tidak, tapi mungkin ini bisa dijadikan opsi kedua untuk pertimbangannya. Oke. Saya coba dari dia narasi sudah. Jangan lupa download. Oke. Dr. Marzuki dan perusahaannya berhasil membangkitkan robot manusia buatan. Di laboratorium, ayah dan ibu yang datang hendak meninjau perusahaan Dr. Marzuki. Hai anak, sudah ayah katakan, jangan engkau berani mengambil saum dari ilahi untuk keperluan dan perusahaan. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak merestui manusia buatanmu itu sendiri, tidak bisa engkau kendalikan. Niscaya dia akan menjadi bahaya bagi banyak orang di luar sana. Ayah, robot memang sengaja kami lepas. Perusahaan kami berhasil. Anakku, bukankah dia akan membahayakan banyak orang dengan segala kekuatan yang ada padanya? Engkau sudah menimbulkan malapetaka bagi kami semua. Dr. Marzuki, apa yang akan engkau perbuat dengan manusia bikinanmu itu? Itu hanya begitu kata buat tuh, tapi bagaimana menurut kata-katamu? Saya berkata, ini bagus juga. Ini berarti yang ditekankan ini tokoh ayah dan ibu dalam naskah yang hilang tadi, sebelum naskah hilang tadi mereka sedang operasi, lalu tiba-tiba operasinya berhasil, tidak ada prosesnya, operasinya berhasil, dan ayah ibu datang marah. Iya. Sudah baik juga, cuman karena ini tapi perlu detail juga, bagaimana proses itu sampai manusia buatan itu berhasil jadi seperti apa, tidak dijelaskan di situ, hanya terlalu pendek. Itu saya mungkin ada. Bagaimana menurut Kateli bagaimana? Oke, menurut saya ikut saja. Ikut saja teman-teman. Saya juga sebenarnya punya opsi, tapi ya bagaimana ya? Saya ikut saja teman-teman dulu. Nanti baru saya coba saya punya. Hanya belum lengkap saya punya opsi. Oke, harap Telia. Kalau sampai yang pendapat soal cerita ini yang opsi kedua, terus saya punya ide. Kenapa tidak kita tes gabung saja kan? Opsi 1 dan opsi 2 ini. Bagaimana kalau begitu? Kayaknya keren juga sih. Tapi ya kembali lagi ya, karena kan kita semua masing-masing punya pikiran begitu. Oke. Jadi begini sudah. Saya yakin teman-teman itu pasti punya versi ceritanya masing-masing. Setiap kita itu kalau diminta untuk mengisi itu pasti dalam bayangan, dalam imajinasi atas naskah yang kosong itu pasti semua ada versinya masing-masing. Nah sekarang ini yang kita perlu bikin bersama itu adalah bagaimana kita memilih atau membuat cerita yang pas, yang tepat untuk mengisi kolom yang kosong itu. Kita sepakati bersama hal ini. Semua ide, semua versi cerita dari teman-teman itu baik. Yang kita pilih itu adalah yang kita sepakati bersama dan yang tepat sesuai dengan ceritanya. Jadi saya pikir begitu saja dulu untuk bagian ini ya. Nanti kita kembangkan lagi, kita pikirkan bersama. Kita lanjut dulu di part selanjutnya. Oke, baik teman-teman semua. Kita sudah menyaksikan dokumentasi latihan kami yang kami bikin. Kami sudah edit selama kurang lebih 8 menit ditambah dengan lama waktu saya berbicara, dari totalnya 10 menit. Kita sudah mengisi perkiraan naskah yang kosong itu selama 10 menit. Opsi ketiga kami berikan kepada penonton.
Mari kita dalam pikiran kita masing-masing mengisi naskah yang kosong ini, dan kita bersama-sama berlangkah kita lanjutkan cerita ini dengan versi cerita yang kita pilih. Bisa dengan dua opsi ini atau dengan yang ada di kepala kita masing-masing. Mari kita lanjutkan. Nanti perlu juga, akan tetapi sekarang ini belum perlu. Mengapa? Manusia itu sudah hampir 3 minggu. Dia tak kembali-kembali di sini, Tuan Dokter. Memang dia belum kembali, karena strom yang ada padanya masih full. Apalagi sudah kurang, dia akan kembali. Tuan Dokter, saya mendapat kabar dari kawan-kawan saya bahwa robot sudah berada di luar kota. Dan di sana, rumah-rumah, pohon-pohon banyak terbakar karena kena kontak daripadanya. Dan pula, orang-orang banyak celaka karenanya. Ah, masa? Tak bisa jadi. Dokter, benar Dokter Marzuki. Hal itu saya sudah mendengar dari kawan-kawan. Halo? Halo? Ya, ya. Ini rumah Tuan Dokter Marzuki. Ya, ada. Tuan Dokter, dari taksi polisi. Kita bicara. Rumah? Halo, halo? Dengan siapa ini? Oh, Tuan Komisaris. Selamat malam, Tuan. Ya, saya punya buatan. Robot namanya. Banyak kecelakaan karenanya. Oh, Tuhan. Tembak saja. Sudah tak jadi lagi kemana dia pergi. Ya. Ya. Kalau benar dia di luar kota, nanti suruh 2 orang menteri susul padanya. Kakak, menteri-menteri akan susul. Di mana robot berada, Kakak? Tatkala mendengar bunyi, maka ajunan seluruh bangun berdiri. Kemudian masuklah robot ke situ dan tubruk apa yang ada di situ. Lalu ia dihalangi oleh Dokter Marzuki sendiri berkata, Ambil obat injeksi untuk dia, Menteri. lalu larilah Menteri Tuti dan kemudian membawa perkakas injeksi. Ini Tuan Dokter. Di laboratorium. Pada esok pagi jam kerja, ketika menteri berada pada tempat masing-masing, maka Dokter Marzuki memberi perintah kepada Menteri Tuti supaya menggali kubur untuk robot. Tuti, engkau mencari, suruh pembantu menggali sebuah lubang kubur untuk robot. Baik, Tuan Dokter. William, engkau kelarkan mayat dari si robot. Apabila lubang kubur sudah dalam, dan kabar pada saya. Dan menteri, kita semua hadir. Antar mayat dari si robot pada 12 siang. Sejurus kemudian Menteri Welan kembali membawa kabar pada dokter. Tuan Dokter,
Robor tak ada lagi di tempat. Dia keluar ikut belakang rumah. Memang di belakang rumah ada lubang. Karena tak percaya, maka dokter dan menteri-menteri seluruhnya akan keluar guna meninjau keselamatan. Terima kasih.